Apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Aisyah Handayani dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Ini merupakan sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan webinar yang pertama dengan narasumber Ibu Dwinda Marisa Putri. Kebetulan saat ini saya masih sebagai Ketua Pusat Konservasi dan Sumber Daya Hayati dan di PLT kan juga di prodi biologi, jadi main double job Mbak. Sekaligus merangkap jabatan. Kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan yang kemarin, makanya kita perlu adanya pertemuan ini membahas terkait rencana riset atau kolaborasi riset dan program MBKM nantinya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa dari Prodi Biologi. Kebetulan kita juga sudah bergabung juga nih mahasiswa kami dari Prodi Biologi. Eh, kita untuk hari ini diskusi ringan aja Mbak ya, karena untuk diskusi beratnya nanti kita mungkin adakan FGD atau sejenis kegiatan yang lebih besar lagi yang melibatkan fakultas. Untuk kegiatan ini eh, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Kemarin juga saya sudah mohon izin kepada Ibu WR1 terkait rencana ini dan beliau sangat mendukung karena untuk prodi baru yang disentek ini pengennya menjadi eh, semacam punya punya apa ya punya sesuatu yang beda dari prodi-prodi yang lainnya seperti itu. Dan dari pimpinan juga menyampaikan apa sih nanti dari output dari alumni-alumni prodi yang baru di Saintek ini, itu juga harus jelas dan terarah seperti itu, Mbak. Nah juga kemarin juga udah diskusi singkat sama Mbak Marisa. Ya, beliau sangat tertarik juga dan kemarin saya juga menyampaikan bahwa di Jambi itu juga ada 3 taman nasional. Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Merbah ya. Saya lupa yang satunya. Ini ada 3 taman nasional. Nah, ini juga mungkin nanti bisa menjadi proyek bersama dari Biologi UIN Jambi dan dari BRIN. Nah, beberapa waktu lalu juga saya sudah komunikasi sama Biologi Unja juga dan eh, dari pimpinan prodinya Bang Mahya juga sangat tertarik untuk bisa kolaborasi bersama nantinya, Mbak. Jadi tidak hanya di biologi saja. Nah, kita juga punya prodi sistem sains informasi geografi itu tentang pemetaan dan ini juga menjadi peluang bersama nanti kita bisa kolaborasi bersama mungkin membuat apa ya membuat sejenis bagaimana sih pemetaan tentang IAS khususnya yang ada di Provinsi Jambi karena selama ini saya melihat belum ada IAS ini diteliti secara khusus. Sepertinya saya belum menampak itu, Mbak. Jadi ini momen yang baik dan untuk sama-sama berkolaborasi ke depannya. Selanjutnya, karena kita di UIN Jambi itu kan dari Pak Rektor sedang punya program besar ya, terutama saat ini sedang proses pembentukan lembaga konservasi, Mbak. Jadi kita punya hutan itu sekitar 30 hektar yang itu akan dimanfaatkan sebagai lembaga konservasi. Nah, saat ini ada beberapa rekan kami ditugaskan oleh Pak Arthur untuk mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan yang ada sebelum dilakukan penebangan. Terutama yang masuk kategori adalah yang IAS itu. Karena di hutan kami itu ada banyak akasia dan semakin lama akasia itu semakin menengah persebarannya. Itu menjadi sangat perhatian dari pimpinan kami karena
kalau kita berbicara juga di THE Impact Ranking, itu ada aturan yang menyatakan bahwa tidak ada tanaman yang jenis invasif yang ada di dalam kampus. Seperti itu. Dan saya berharap juga nanti dari teman-teman BRIN mau turun ke Jambi untuk melihat bagaimana kondisi Jambi. Mungkin dari Mbak Marisa, dari Pak Aisyah ini juga belum pernah ke Jambi sepertinya. Jadi kita bisa Oh, nggak? saya udah, Oh udah Mbak. udah Oh tinggal iya di, ya tadi ya. saya udah Oke tinggal oke. di Jambi 2 tahun, dua Berapa lama tahun. Mbak? 2 tahun. 2 tahun lumayan juga ya. 2 tahun. Iya ya, 2011 Ya sampai 2013. ya mungkin sekarang udah jauh beda Mbak. Iya. Ya. Ya, mungkin sekarang udah jauh beda dan harapannya nanti dari teman-teman BRIN dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi mau mampir ke UIN Jambi untuk melakukan kolaborasi riset bersama. eh Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Mbak, terkait kondisi di Jambi dan UIN Jambi seperti itu. Dan kami mohon arahan dan bimbingan dari Mbak Aisyah untuk eh, sama-sama berkolaborasi dengan UIN Jambi seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Saya langsung serahkan ke Mbak Aisyah Handayani. Baik, terima kasih Mas Bayu atas sambutannya, atas pembukaannya. Saya langsung share screen ya. Ya, boleh, Mbak, boleh, boleh. Eh, Ah, belum bisa. oh iya, Mbak. Ya. Mhm. Apakah sudah tampil? Oke, sudah, Mbak. Oke, siap. Oh Baik. iya, Mbak, mohon izin dulu, Mbak. Sebelum Ya. dilanjutkan, di sini ada beberapa rekan-rekan kami, mohon kami kenalkan dulu, Mbak. Oh, silahkan, silahkan. Ya, di sini juga sudah ada eh, Ibu Estiriani, ini dosen biologi juga, konsentrasinya ke arah mikrobiologi dan genetika. Kemudian ada Ibu Mainningsih, ini konsentrasinya ke botani. Kemudian ada Ibu Widya Bella, ini konsentrasinya ke medis, biomed. Kemudian di sini ada Pak Dali Yulio Saputra, ini juga konsentrasinya ke mikrobiologi. Kemudian di sini ada Sahrul, ini mahasiswa biologi. Kemudian di sini ada Pak Ahmad, ini dosen Sains Informasi Geografi. Kemudian di sini ada Sri Ramdayani, ini tim ahli kami. Itu, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, monggo silakan dilanjutkan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Fakultas Saintek ya, Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Jambi. Eh, ini kehormatan sekali buat saya sebenarnya diundang untuk melakukan diskusi kolaborasi riset dengan UIN Jambi. Saya juga mengaturkan permohonan maaf sebelumnya kepada Bapak dan Ibu karena dari PREE saya hanya sendiri. Kebetulan sudah tadi saya sampaikan juga bahwa di kelompok riset kami hari ini sedang ada agenda yang lain. Baik, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Handayani. Saat ini saya ada di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, terkonsentrasi untuk di kelompok riset mengenai manajemen jenis invasif spesies. Sebetulnya memang untuk keterlibatan saya sendiri di bidang invasif spesies ini masih sangat baru, sekitar 2018. Kebetulan waktu itu saya sedang S2, jadi apa namanya, mencoba untuk mendalami hal yang baru karena sebelumnya konsentrasi studi saya di etnobiologi, etnobotani terutama, dan setelah itu saya apa namanya, menjalani riset di
mengenai invasif spesies ini pun pada saat ini dapat dikatakan lebih terkonsentrasinya mengenai aspek sosial dan ekonomi mengenai invasif spesies seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sekitar beberapa bulan yang lalu ya kami sedang ada diskusi, kemudian rekan saya Bu Dwinda menyampaikan bahwa ada undangan seperti itu dari Pak Bayu ternyata untuk melakukan kolaborasi riset seperti itu. Nah, berhubung saat ini Bu Dwinda sedang ada agenda yang lain, beliau sedang course ke Panama saat ini. Jadi setelah kami berdiskusi internal kemarin, akhirnya oh ya sudah saya yang mencoba mewakili untuk kegiatan diskusi kolaborasi riset ini. Nah, kemudian pada beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, kami diinformasikan oleh Pak Kapus di PREE bahwa ada pengajuan untuk dana penelitian dari impact seed funding seperti itu. Nah, karena memang ketika waktu itu Bu Dwina menyampaikan akan ada rencana kolaborasi, kemudian kebetulan juga memang ada informasi mengenai pengajuan funding, jadi saat itu saya langsung terpikir bahwa akan jadi sebuah hal yang bagus ketika kolaborasi ini kemudian kita coba di awal untuk melakukan pencarian funding seperti itu, karena memang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya mengenai isu-isu BRIN saat ini. Kita memang untuk pendanaan itu lebih ditekankan untuk mencari pendanaan eksternal seperti itu. Maka biasanya tiap-tiap dari kami itu memang istilahnya jadi pemburu dana gitu. Jadi sekarang kita lagi berlomba-lomba nih, kalau setiap ada kesempatan ada funding dari luar, kita coba ajukan proposal seperti itu. Nah, setelah saya pelajari, memang untuk funding yang ini tidak terlalu besar ya, dia hanya micro funding. Cuman yang saya tertarik adalah konsepnya itu funding ini akan lebih diutamakan untuk membiayai kegiatan di kampus-kampus seperti itu untuk kegiatan mahasiswa. Nah, jadi mungkin untuk diskusi kali ini saya coba bagi menjadi 2 garis besar ya Mas Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertama, saya ingin coba mendiskusikan mengenai proposal funding, karena memang ini deadline-nya sekitar 2 mingguan lagi ya, kurang lebih sampai tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Ini yang ibaratnya kita harus coba olah duluan gitu. Nah, kemudian sambil paralel dengan penyusunan proposal itu, kita bisa juga memperluas bagaimana inisiasi kerjasama antara PREE dengan UIN ini akan berlangsung. Nah, untuk fokus kegiatan mahasiswa itu sendiri, biasanya kami di BRIN memang meliputi pembimbingan tugas akhir atau magang, atau misalnya kegiatan MBKM. Terutama memang di sini kita topiknya mengambil invasif alien spesies, karena memang untuk di kelompok riset kami lebih fokusnya di pengelolaan invasif alien spesies. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana bisa langsung saja ya, karena kan tadi juga Mas Bayu bilangnya ini kita santai aja ya sebetulnya untuk membicarakan inisiasi kerjasama ini. Nah, ini untuk mengenai funding yang kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Bayu ya sebelumnya. Jadi yang membuat saya memang langsung terpikir, oh ini sepertinya memang kegiatan kerjasama antara UIN dengan BRIN ini akan lebih menarik gitu bila kita bisa mengajukan proposal untuk pendanaan ini, karena dalam ISF ini memang dia lebih berfokus kepada kegiatan pendidikan yang ada di komunitas kampus seperti itu. Dan memang untuk topik di Southeast Asia ini kita mencoba mengambilnya di topiknya untuk tropical forest, karena kan isu invasif alien species ini juga untuk di kawasan Southeast Asia di Indonesia terutama memang belum banyak belum banyak gaungnya seperti itu.
Dan memang untuk kondisi sekarang seperti tadi memang sudah dibahas ya sekilas oleh Mas Bayu bahwa penelitian IAS itu memang belum ada yang apa ya namanya, belum ada yang spesifik, belum ada yang holistik. Misalnya di satu tempat kita punya eh, katakanlah misal hutan satu hutan kawasan hutan dan di situ kita benar-benar ngubek dari basicnya hanya inventarisasi sampai kemudian nanti ada pemetaan dan segala macam sampai kemudian pada hasil akhirnya ada database seperti itu. Nah, kita di Indonesia memang belum punya, tapi memang saat ini kita akan mengarah ke sana. Nah, untuk itulah sebetulnya memang dibutuhkan banyak kerjasama tidak hanya dengan universitas tapi juga dengan pihak swasta, dengan LSM seperti untuk menggaungkan bahwa kita punya isu invasif spesies di tropical forest di hutan-hutan sekitar kita, terutama hutan-hutan di kawasan taman nasional seperti itu. Saat ini juga memang di taman nasional sendiri pun belum bisa dikatakan belum belum punya database khusus ya. Saat ini memang baru digalakkan di KKHSG untuk melakukan inventarisasi dan analisis resiko, tapi belum semua taman nasional melakukan itu. Nah, makanya sebetulnya tugas kami di PREE, terutama di kelompok riset IAS Management ini lumayan banyak PR-nya gitu. Kalau hanya kami sendiri yang mengerjakan, kami itu hanya ada berapa orang ya, hanya ada 10 orang di Keris itu, dan itu pun dengan 10 orang itu pun yang 2 orang sedang kuliah seperti itu, jadi punya banyak agenda masing-masing sehingga kami sangat senang gitu apabila ada inisiasi kerjasama, apalagi dengan universitas, misalnya kita dengan mahasiswa-mahasiswa melakukan kajian-kajian gitu. Nah, itu sungguh apa ya namanya kebahagiaan gitu bagi kami, benar-benar kami senang gitu karena kami akan banyak partner untuk menggaungkan isu invasif spesies ini di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tambahan lainnya bahwa dalam funding ini memang diharapkan ada apa namanya sebagai bentuk supporting kepada aktivitas kampus Merdeka. Nah, sebetulnya memang kalau di kami sendiri belum terlalu paham banget seperti apa ya itu kampus Merdeka. Nah, makanya nanti kita ada apa namanya kita diskusi lagi sebetulnya kegiatan seperti apa yang nanti diharapkan kegiatan seperti apa yang nanti akan kita lakukan yang dapat menjadi pendukung aktivitas kampus Merdeka seperti itu. Nah, kemudian ini lebih ke detailing bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh funding tersebut. Nah, kita bisa ada exhibition di kampus atau misalnya nanti apa namanya bikin penelitian-penelitian dengan mahasiswa untuk misalnya sekarang kan lagi berjalan nih kita pengumpulan untuk database IAS. Nah, nanti data-data hasil penelitian mahasiswa itu dikumpulkan, nanti kita masukkan ke dalam database berupa data-data penyebaran spesies ini menyebar di mana saja sih, atau di Jambi itu ada spesies invasif apa aja gitu. Nah, ini lebih detail untuk apa namanya penyusunannya ya. Nah, kemudian ini ada timelinenya. Oh iya, tanggal 16 Agustus berarti deadline untuk pengajuan proposalnya. Nah, kemudian ini yang akan kita coba angkat. Jadi ini hasil diskusi saya dengan teman-teman di internal Keris kemarin. Jadi kita ingin membuat semacam program kampanye gitu. Jadi di saat para partai-partai atau capres kampanye, kita juga ikut-ikutan kampanye nih di tahun-tahun ini. Nah, karena kita dengan mahasiswa, jadi saya coba bagaimana cara kita mengemas satu kegiatan, membuat satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan mengenai invasif spesies di kalangan mahasiswa.
Nah, ini nanti bisa kita diskusikan apakah hanya di UIN Jambi atau seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Bayu ya, ada dari Unja juga misalnya, atau mau kolaborasi juga karena kebetulan kampusnya berdekatan, seperti itu nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini untuk lokasinya kita fokusnya di Jambi. Nah, kemudian kemarin kan saya juga membayangkan bahwa ancaman invasif spesies ini kan kita fokus di tropical forest, kemudian lebih lebih apa namanya lebih fokusnya lagi kita coba cari di kawasan-kawasan lindung, terutama di Taman Nasional. Nah, ini mungkin untuk di Jambi ada Kerinci Seblat, ada Taman Nasional Berbak, ada Bukit 30 ya dengan Bukit 12 kalau saya tidak salah, tapi nanti dikoreksi lagi. Serta mungkin tadi tambahan yang dari Mas Bayu mengenai adanya rencana hutan pendidikan itu ya untuk dijadikan hutan konservasi. Nah, mungkin itu bisa nanti kita masukkan di lokus untuk penelitian ini. Nah, ini apa namanya rencana program-program yang akan kita buat nanti dikemas dalam proposal itu kurang lebih seperti ini. Memang rencananya dari kita, tapi mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi karena kan kita juga belum, kami dari BRIN juga belum tahu kondisi persis di sana seperti apa, di kampus seperti apa. Jadi ini nanti bisa kita diskusikan lagi, tapi secara garis besar nanti mungkin ada kuliah umum dan pelatihan yang isinya itu di luar apa namanya selain pengenalan mengenai invasif spesies itu sendiri, nanti kita akan lebih dalam masuk untuk belajar teknik inventarisasinya, dan yang lebih penting itu adalah ada pelatihan mengenai analisis resiko jenis invasif. Nah, ini yang nanti akan dibutuhkan terutama untuk kasus tadi, misalnya ada penyebaran akasia ya yang di hutan tadi. Nah, itu kan sudah tahu tuh ada akasia di situ. Nah, untuk tahu dia seperti apa bahayanya, dia seperti apa namanya menimbulkan potensi invasifnya seperti apa. Nah, itu harus ada tahapan analisis resiko seperti itu. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk terjun langsung atau mempraktikkan inventarisasinya, analisis risikonya, kita akan mencoba juga sekaligus menyeleksi atau apa namanya mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian itu. Misalnya ada yang penelitian inventarisasi jenis invasif, baik itu di hutan yang konservasi tadi ataupun di Taman Nasional, Taman Nasional. Nah, jadi nanti bisa juga sekaligus untuk skripsi teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian nanti kita juga akan ada idenya adalah ada lomba fotografi. Jadi nanti mengajak entah itu hanya teman-teman terbatas di lingkungan kampus ataupun misalnya secara umum. Ini nanti datanya itu bisa kita pakai untuk data di database IAS juga. Jadi nanti kita harap bikin terms and condition-nya supaya foto itu bisa kita pakai lah gitu kan untuk kegiatan-kegiatan campaign IAS, untuk memperkaya database seperti itu. Jadi nanti setelah ada foto-foto itu mungkin kita bisa melakukan mini exhibition di kampus gitu untuk kita kita di kampus itu ada loh jenis-jenis ini potensi. Nah, ternyata dia itu misalnya berpotensi invasif seperti itu. Jadi tolong di apa namanya katakanlah diawasi gitu ya, atau misalnya nanti agar jadi warning juga gitu untuk pihak pengelola kampus jika ada jenis yang ini mohon untuk misalnya nanti dihilangkan atau misalnya dibersihkan gitu kan. Nah, seperti itu nanti kurang lebih kegiatannya secara garis besar. Nah, kemudian untuk in general dalam bentuk kolaborasi riset, kita mungkin bisa nanti membantu dalam penyusunan bahan ajar untuk topik-topik mengenai invasif spesies, serta juga untuk jadi narasumber, misalnya kita ada butuh untuk topik ya misalnya mengenai apa, nah nanti kita coba untuk menjadi narasumbernya juga gitu kan untuk memberikan kuliah.
Nah, selain itu juga kita ada program bimbingan tugas akhir, atau misalnya ada yang ingin magang, misalnya kan, atau MPKM, itu bisa di kampus kita di KST Soekarno di Cibinong. Nah, tapi memang untuk kegiatan-kegiatan ini lingkupnya kita berfokus di invasif spesies seperti itu. Tapi kan memang invasif spesies itu tidak hanya identifikasi saja, banyak apa namanya tuh toolsnya, banyak pendekatannya. Seperti tadi sudah dibahas ya, untuk yang di sains geografi misalnya nanti bisa untuk pemetaannya, atau misalnya belajar pemodelan secara simpel gitu kan, modeling. Nah, kemudian juga untuk yang di biologi kan, kebetulan kita juga ada namanya Mbak Endang, beliau kan concern di bidang bioprospeksi di fitokimianya. Nah, mungkin nanti bisa satu dua jenis invasif spesies itu sebenarnya dia kan ada yang punya potensi sebagai obat atau potensi sebagai pangan, misalnya nanti bisa untuk uji-uji lebih lanjut kandungan-kandungan yang ada di spesies invasif tersebut. Seperti itu sih kurang lebih untuk kegiatan terkait dengan bimbingan-bimbingan ke mahasiswa. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti, mari kita berdiskusi untuk membahas hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Ini murni hanya usulan dari kami yang memang belum tahu kondisi di kampus UIN seperti apa. Jadi tentunya masih banyak hal-hal yang kurang, sehingga sangat dibutuhkan masukan saran dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, terima kasih Mbak Aisyah. Ini sangat-sangat luar biasa nanti jika terlaksana program kolaborasi ini. Kebetulan kan di Jambi, saya mohon izin Pak untuk share screen. Eh, ini lokasi kami. Ini adalah hutan kami, Mbak. Ini wilayah kampus kami. Jadi kampus kami itu ada sekitar 73 hektar. Ini mulai dari pintu masuknya sampai di sini ada yang namanya hutan kampus. Nah, jadi di sini itu rencananya kan sama Pak Rektor itu mau dibuat usaha lembaga konservasi ya. Dan di sini teman-teman dari UIN juga diminta oleh Pak Rektor untuk mengidentifikasi berbagai jenis tanaman yang tidak memiliki potensi ekonomi ataupun yang bukan endemik, itu emang diminta untuk diidentifikasi secara lengkap, maka tanaman-tanaman tersebut juga akan ditebang atau dimusnahkan seperti itu, Mbak. Ini adalah hutan. Beberapa waktu lalu kami juga sudah melakukan riset di sini tentang analisis vegetasi hutan bersama mahasiswa juga, dan itu bisa dan juga dijadikan skripsi oleh mahasiswa. Ini kalau dilihat di sini hutan primernya, Mbak. Ini diameternya itu sekitar lebih dari eh, 30 sampai 50 mungkin ya. Jadi ini adalah hutan primernya di sini juga. Dan di sini juga kalau ketebalan seresah, kemarin kami juga sudah mulai mengukur antara 15 sampai 30 cm dan lumayan tebal juga untuk penyimpanan karbonnya. Dan mungkin jika kolaborasi ini bisa terlaksana, menurut hemat saya mungkin untuk lokasinya bisa dilakukan di hutan kampus ini aja, Mbak, karena ini juga lumayan luas. Dan sepertinya ini juga sudah apa yang mewakili dari rencana riset tersebut, Mbak. Saya juga ngikut aja nanti misalnya jika ini memang terlaksana dan menurut dari Mbak Aisyah dan teman-teman dari BRIN, eh, apakah cukup di hutan kampus saja atau kita perlu ke Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit 12,
dan lain sebagainya. Itu mungkin kita juga perlu matangkan itu. Nah, tadi juga saya melihat untuk deadline proposal itu kan tanggal 16 Agustus, Mbak ya. Nah, Ya, untuk deadline proposal itu nanti apakah kami dari kampus ini juga menyusun mulai dari awal atau sudah ada susunan-susunan awal dari misalnya dari Bu Aisyah ataupun Mbak Marisa untuk kami sempurnakan atau emang kami menyusun dari awal untuk rencana kolaborasi ini, Mbak, seperti itu. Kami mohon arahannya gimana baiknya agar program ini bisa berjalan. Untuk rencananya apakah di tahun ini atau tahun depan, Mbak, ya, untuk program tersebut? untuk yang proposal ini sebentar saya cek lagi ya. Tadi ada ini kan, oh dia untuk di timeline di proposalnya sendiri ternyata memang startnya dari September. Di sini di ininya sudah di start sama si polisernya bahwa ini kan ada proses-prosesnya tadi ya untuk yang pengajuan sampai Iya. 6 Agustus. Nah, ternyata untuk durasi implementasinya itu dari September sampai Januari karena memang diharapkan hanya 4 bulan saja gitu untuk periode implementasinya. Berarti di tahun ini juga, Mbak ya? Ya, berarti di tahun ini, di September. Kalau misalnya nanti lolos kan pengumumannya September awal. Nah, September pertengahan itu udah langsung eksekusi ini. Oke, oke, oke. Tapi kalau memang ya itu kan tadi berapa 30 hektar ya, berarti hampir Iya, setengah dari kampus ya, dari lokasi kampus iya, setengah udah hutan. Oh iya iya iya. Kalau gitu eh, kita bisa fokuskan saja berarti memang di hutan konservasi yang punya kampus itu. Nanti iya, mungkin Mbak. ada kegiatan inventarisasi jenis-jenis alien spesies. Habis itu nanti ketahuan kan setelah inventarisasi mana yang dia dominan gitu kan. Nah, nanti baru habis itu kita ada analisis resiko untuk melihat jenis invasif mana itu yang dia punya risiko invasifnya tinggi. Nah, sebetulnya memang ini bisa inline dengan program untuk pembentukan hutan konservasi ya. Jadi nanti Iya, betul. akan diketahui bahwa misalnya kenapa jenis ini misalnya harus dimusnahkan seperti itu. Nah, kita punya basic keputusan itu dari hasil analisis resiko. Jadi kita tidak serta-merta melakukan eradikasi atau melakukan jenis-jenis itu misalnya kalau pohon. Tapi memang kita ada apa namanya tadi ada dasar ilmiahnya seperti itu. Oh ini loh kita punya kajian ilmiahnya kenapa spesies itu harus dihilangkan dari kawasan hutan konservasi kampus ini gitu. Iya, betul, Mbak. Jadi mungkin nanti coba kita komunikasikan sama pimpinan, Mbak ya, entah itu nanti rektor ataupun wakil rektor tentang program ini. Saya kira pimpinan juga akan sangat tertarik nanti untuk rencana kolaborasi ini, apalagi jadi di sini, Mbak, ini adalah eh, keseluruhan yang di sini ini sekarang sudah diinvasif oleh akasia. Padahal di Oh, sini banyak nih mangga, durian. Sekarang udah nggak terlihat lagi mangga sama duriannya. Karena akasia ini sebenarnya tahun 2021 kalau nggak salah ini sudah dibersihkan, mm-mm. ditanami mangga sama durian. Tapi di tahun 2023 ini sudah sangat lebat sekali. Ini kalau nggak salah foto ini diambil 2022. Jadi rentan waktu cuma 2 tahun udah hijau lagi. Nah, hijau ini adalah akasianya yang hijau, bukan Oh, tanamannya. Dan akasia sudah mulai menjalar ke sini, Mbak, ke pinggir-pinggir sini. Untung di sini ada barier, di sini ada kolam yang membatasi distribusi dari akasia. Artinya akasia tidak bisa masuk iya. lagi merambah ke dalam. Namun di sini, di pinggir-pinggir sini sekarang akasia juga sudah mulai lebat. Di sini Oke. juga. Dan untungnya di sini kita sudah juga punya hutan primernya. Di sini mampu menahan pergeseran akasia menuju ke tengah lagi.
Jadi di pinggir-pinggir ini sudah terjamah semua oleh akasia-akasia itu. Nah, kemarin juga dari pimpinan juga mau menyelesaikan ini hutan akasia ini mau ditebang semua untuk diganti tanaman-tanaman produksi ya seperti mangga, mangga, durian dan lain sebagainya. Untuk itu, seperti itu. Itu akasia yang daun lebar itu ya, berarti yang Eh, atau yang daunnya kecil. daunnya kecil sepertinya, Mbak. Oh, yang auriculiformis Ya, bisa. yang daunnya kecil. Bukan akasia-akasia yang ditanam di HTI itu ya berarti? Sepertinya ya. Kalau yang di HTI itu kan biasanya yang daun lebar itu, yang akasia mangium itu kan. Saya kurang tahu nanti coba ini ya. Apa namanya? Ada foto-fotonya nggak, Mas Bayu? Atau Segera nanti kami kirim, Mbak. oke. Tapi ini menarik nih karena kebetulan kami juga kemarin baru pulang nih dari Kalimantan. Memang salah satu isunya juga akasia ini, tapi yang di Kalimantan itu akasianya akasia mangium yang daun lebar itu. Memang itu akasia juga di mana-mana tuh. Soalnya dia kan jenis polong-polongan ya. Ketika apa matang dia pecah kan kemana-mana gitu kan penyebaran itu jadi gampang dan bijinya itu kan dia relatif tahan ya di dalam tanah apalagi kalau misalnya ada lagi musim-musim kebakaran tuh nanti si apinya itu malah jadi malah memicu pecah dormansi biji akasianya itu Iya, kan betul. pasca kebakaran tuh udah dia apa namanya senang sekali itu tumbuhnya. Iya, Iya, iya. Ya, ini jadi menarik. Nanti saya coba sampaikan juga ya ke teman-teman bahwa memang ada kasus ya kita bisa katakan dulu lah bahwa ini kasus invasi akasia seperti itu dan berhubungan dengan akan adanya pembangunan kawasan hutan konservasi di kampus. Jadi keberadaan akasia ini kan dirasa mengganggu ya. Nah, kita harus ada action bagaimana untuk melakukan pengelolaan akasia ini supaya tidak menyebar lebih jauh dan tidak mengganggu ekosistem di kawasan hutan kampus ini. iya, Nah, memang kan sebetulnya pengelolaannya itu banyak, tidak hanya harus dieradikasi, makanya itu tadi kembali lagi penting kita melakukan kegiatan analisis risiko untuk menentukan tindakan apa yang lebih tepat gitu diterapkan untuk mengendalikan penyebaran si akasia ini gitu kan. Berarti kita oke. bisa Hmm. untuk fokus ini mungkin kita bisa fokuskan di kegiatan pembangunan hutan konservasi kampus ini aja, Mas. Ya, boleh. Boleh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan. Di sini ada Pak Dali, Bu Widya, Bu Pepi, ada Bu Esti. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Untuk pertanyaannya sama sih sama yang disampaikan Pak Bayu tadi, terutama untuk penyusunan proposal gitu. Oh iya, iya, iya Ya, betul. Terima kasih Bu Esti sudah mengingatkan. Eh, untuk proposal nanti akan coba kami susun dulu ya, Mas Bayu, termasuk pun Yes. misalnya untuk kerjasama. Kebetulan kan memang kita sudah pernah ada kerjasama sebelumnya, jadi kita sudah punya format. Nanti kita coba susunkan seperti apa bentuk kerjasamanya. Nanti akan saya kirimkan seperti itu. Jadi nanti setelah ada dokumennya kan nanti mungkin Mas Bayu tinggal menelaah. Oh ini apa yang kurang, oh ini dirasa ini harus ditambahkan seperti itu, Mas. Kalau untuk format-formatnya nanti biar kita yang membuat draft awalnya. Oke, terima kasih, Mbak. Sebelumnya gini, Mbak. Kita kan dulu pernah MOU ya sama LIPI. Oh gitu, Nah, ada. ya, apakah nanti BRIN itu kan kalau sepengetahuan saya itu kan transformasi dari LIPI, betul nggak, Mbak? Iya, iya Atau sih betul. gimana, Mbak? Nah, kemarin kan kami mikir juga apakah kita perlu memperbarui MOU-nya atau kita boleh memakai MOU yang dengan LIPI itu kita hanya membuat PKS kerjasamanya atau MOE-nya seperti itu, Mbak. Mungkin dari Mbak Aisyah ada saran baiknya gimana? Karena kan kalau biasanya kalau kerjasama itu kan harus ada payung hukumnya terlebih dahulu. Heeh. Kalau
dulu waktu sama LIPI-nya sama mana ya Mas ininya kerjasamanya? Sama yang pusat, Mbak. LIPI pusat. Oh, jadi gini kan kalau untuk BRIN yang sekarang itu kan kita juga tidak hanya LIPI ya, kita kan ada Mm-mm. dari LAPAN, dari Batan dan seterusnya. Jadi saya pikir sih kalau pengalaman saya dulu waktu eh, apa namanya di Kebun Raya ya, saya kan dulu sebelum Mm-mm. PRE ini di Kebun Raya saya beberapa apa sih namanya MOU itu yang Kebun Raya dengan beberapa sekolah itu pada akhirnya apa ya dapat dikatakan seperti otomatis batal gitu jadi tidak bisa Oh dilanjutkan gitu. baru kalau saya kemarin ya lihat kasus yang Kebun Raya tapi nanti mungkin bisa saya coba tanyakan dulu untuk apa namanya untuk MOU ini ya. Nanti saya coba tanyakan ke orang kerjasamanya. Memang jika misalnya bisa dilanjutkan mungkin itu lebih bagus, tapi misalnya harus buat baru, berarti ya kita mulai dari awal dan berarti misalnya sekarang untuk bikin PKS itu kan berarti nanti antara UIN Jambi dengan PREE seperti itu. Nah, nanti fokusnya atau PIC di PREE-nya itu adalah kami di Keris pengelolaan spesies invasif seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, mohon izin Pak Bayu sama Bu Aisyah. Di awal tadi kan Pak Bayu sudah memperkenalkan bidang keahlian dari teman-teman di UIN. Mungkin kami juga butuh gambaran kan anggota teman-teman di BRIN itu cuma berapa tadi 10 orang ya Mbak? Nah, Nah, 10. lebih kurang 10 orang. Mungkin perlu juga kasih gambaran ke kami spesifikasi dari teman-teman bidang keahliannya supaya mungkin kolaborasi ini supaya lebih menjurus gitu ke depannya gitu. Begitu aja, terima kasih. Oke. Oh iya, saya, aduh mohon maaf juga ya, saya tidak sempat mencantumkan apa namanya profil kelompok riset, tapi secara umum kita bisa yang di ekologi yang di Keris IAS ini ada yang mengerjakan ekologi, ada yang mengerjakan tadi kan saya sebut apa bioprospeksi, fitokimia, kemudian juga nanti untuk yang apa namanya pemetaan seperti itu ada. Nah, untuk saya sendiri saya biasanya lebih ke sosial ekonomi, saya lebih ke studi persepsi atau nanti misalnya untuk apa namanya biasanya ada kajian-kajian juga tuh tentang pemanfaatan jenis-jenis asing gitu kan sebelum dia diketahui invasif kita cari dulu juga seperti apa dia punya potensi. Nah, kemudian juga ada yang ekologi kan itu luas ya sebetulnya kan bisa untuk yang kegiatan inventarisasi atau yang analisis resiko juga. Kalau untuk yang analisis resiko hampir semua di Keris kita punya punya skill itu karena memang itu salah satu basic skill yang harus kita punya ya sebelum kita sharing ke orang kan kita juga belajar dulu internal di Keris kita sendiri seperti itu sih Bapak Ibu. Botani ada ekologi, botani, terus yang fitokimia, bioprospeksi, pengerjaan-pengerjaan di lab seperti itu juga ada Mbak Endang yang sekarang konsentrasi risetnya di sana. Oh iya, baiklah, terima kasih. Semoga memang kenapa saya tanyakan itu supaya di dalam pembuatan proposal mungkin ya dari teman-teman di UIN ada yang kurang memahami di bidang tertentu nanti bisa dibantu atau dilengkapi dari teman-teman dari BRIN gitu. Mungkin harapannya seperti itu. Ya, Ya, ya. terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada lagi. Oh ya Mbak, ini ada mahasiswa nih yang ikut. Silakan Mewakili silakan. mahasiswa mungkin mau tanya gini Mbak. Ketika nanti ada program MBKM, mahasiswa mungkin magang ke sana, itu nanti prosedurnya, terus di sana ngapain? Mungkin sedikit diberi gambaran Mbak, biar mahasiswa ini juga semangat Mbak. Nah, kalau prosedur MBKM ini sendiri, kebetulan ini baru banget ya inisiasinya, dan yang pegang proyek untuk pengurusan MBKM itu ada di Mas Didi. Nah, Mas Didinya itu udah 2 bulan terakhir ini ke lapangan terus, jadi kami belum sempat komunikasi ini, mohon maaf.
Tapi yang jelas kan kalau untuk MBKM itu kita yang menyiapkan kurikulum ya, nanti kita membuat akan seperti apa itu kegiatan mahasiswa di sana. Nah, untuk MBKM di fokus untuk topik invasif ini lokasinya di Cibinong, di KST Soekarno. Jadi eh, apa namanya nanti mungkin akan lebih banyak ininya warawirinya ya di Cibinong seperti itu sih garis besarnya ya. Tapi kalau untuk detail apa namanya perincian kurikulumnya apa aja materinya itu saya belum mendapatkan informasi ini dari Mas Didinya seperti itu. Mohon maaf Oke, Mas, apa? Mas Didinya sibuk terus nih. Kita kan Siap, siap, apa siap. namanya MBKM ini juga terhitung masih baru sebetulnya kalau Iya. untuk yang invasive spesies ini ya. Jadi masih ini nanti handle yang ini MBKM di handle siapa ini siapa gitu. Karena banyak Oke. banget ternyata PR-nya di invasive spesies ini. Siap, siap, Mbak. Itu mungkin Sahrul untuk nanti ke depannya bisa magang ke BRIN. Jadi nanti berkolaborasi sama BRIN di bidang magang mungkin menjadi ilmu tambahan buat mahasiswa kami. Oh iya Mbak, tadi kan deadline-nya itu kan tanggal 16 Agustus Mbak ya. Misalnya Ya, nanti eh, boleh kami coba-coba melihat dulu Mbak untuk draft yang sudah disusun oleh teman-teman dari BRIN, terutama di Mbak Isa sendiri. Apakah nanti boleh kami coba melihat atau mungkin ada eh, masukan atau tambahan di share kami tambahkan untuk kesempurnaan proposal itu Mbak? Atau nanti teknisnya bagaimana Mbak ya? Agar kami itu bisa merasa dilibatkan dalam hal proses penyusunan sampai nanti akhir kegiatan dan evaluasinya nanti. oke. Jadi untuk proposalnya sendiri kan tidak seperti apa ya proposal yang baku yang sering kita bikin ya ternyata kan Ya, dia hanya deskripsi singkat 400 kata kalau saya nggak salah. Nah itu harus memuat tentang deskripsi kegiatan yang akan dilakukan dengan funding ini. Nah itu tadi yang apa namanya saya belum belum menyusun draft resminya tapi kalau untuk sekilas mengenai garis besar itu ya yang tadi saya sampaikan yang apa namanya tadi ada yang temanya yang invasive species campaign program, kemudian sasarannya kan kita berarti di mahasiswanya mahasiswa di UIN aja kan di UIN Jambi iya, berarti. Nah, kemudian untuk riset lokasi risetnya kan berarti tadi sudah kita kita punya ya berarti yang apa namanya hutan kampus itu berarti kan iya, diganti. Nah, untuk kegiatannya tadi saya bilang kan ada kuliah umum tentang pengenalan invasif spesies, kemudian bahayanya seperti apa. Nah, kemudian lanjut ke ada pelatihan mengenai teknik inventarisasi dan analisis resikonya. iya, Nah, habis itu nanti kita mengajak mahasiswa untuk terlibat untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan analisis resiko di hutan apa namanya hutan kampus tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kan kami mengusulkan ada juga lomba fotografi. Nah, apakah lomba fotografi itu mahasiswanya internal mahasiswa UIN juga atau seperti apa? Nah, setelah itu nanti kita ada semacam mini exhibition untuk misalnya ya campaign ala-ala kita bikin poster lah untuk pengenalan bahwa misal tadi kan ada akasia nih, kita bikin poster semenarik mungkin untuk supaya orang-orang tahu bahwa oh ada akasia di kawasan hutan kampus nih. Oh, akasia itu berbahaya karena misalnya hasil analisis resiko dia berpotensi seperti apa. Oleh karena itu kita harus apa gitu kan kita di kampus harus melakukan apa gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bayu karena untuk draft resminya belum saya buatkan. Kemarin saya coret-coret terus langsung pindah ke slide yang dipresentasiin ini. Karena kan hanya apa ya? Ya hanya deskripsi singkat sih. Dia lebih ke penjabaran program kalian mau apa, judulnya apa, tujuannya apa. Terus oh iya saya lupa kemarin itu diminta kalau tidak salah target audiensnya berapa. Nah, berarti kan kita harus menentukan nih kalau lingkupnya mahasiswa UIN itu berarti kira-kira ada berapa
berapa ribu atau berapa ratus mahasiswa gitu misalnya. Nah, itu harus di-state. Jadi supaya proposal itu kelihatan, oh kita akan melakukan kegiatan campaign dengan target audiensnya berapa orang. Nah, itu bagaimana cara campaign-nya itu efektif. Nah, kita ada pelatihan dulu, terus praktiknya langsung di lokasi yang di dekat mahasiswa gitu, yang familiar sama mahasiswa. Nah, habis itu nanti yuk kita harus tahu nih, oh ada alien yang berbahaya nih di sekitar kita gitu. Nanti ya dikemasnya ala-ala bahasa apa, saya nggak tahu ini generasi apa, generasi Z ya sekarang. Jadi ya itu maksudnya karena memang ISF ini kan microfunding ya untuk kegiatan-kegiatan campaign ke mahasiswa, ke pelajar kayak gitu, bukan yang untuk yang berat-berat ini. Makanya saya, oh ini kesempatan bagus juga gitu kan, kita kolaborasi dengan kampus, kita bikin siapa tahu kan kita dapat funding. Nah, kalau misalnya ada funding itu kan kita juga dari BRIN lebih enak ya untuk bisa warawiri ke Jambinya gitu, untuk kita tahu lokasi di sana seperti apa gitu realnya. Nanti akan coba saya buatkan dulu brief singkatnya ya. Misalnya ini kan kita udah jelas nih berarti untuk di lokasinya di hutan kampus gitu. Jadi biar nanti saya bikinkan deskripsinya, baru nanti saya kirim ke Mas Bayu. Oke, Mbak, siap, Mbak. Begitupun yang draft kerjasama ya, nanti saya coba ini kan dulu. Ada Pak Deki sih yang biasanya lebih concern juga dia tentang kerjasama gitu. Nanti saya coba diskusikan dulu seperti apa bagusnya bentuknya. Oke. Mungkin ada lagi Bu Esti. Izin Pak, mau Ya, tanya Bu Pepi. sedikit. Ya, salam kenal Mbak Aisyah. Mungkin atau saya yang terlewat atau gimana ya, mungkin mau tanya aja. Jadi kan estimasi dari proses selama penelitian, mulai dari kuliah umum sampai kan terakhir nanti targetnya adalah exhibition ya Mbak ya. Nah itu kira-kira estimasi waktu dari mulai kuliah umum sampai ke exhibitionnya itu, ataupun dari penulisan proposal misalnya ya. Nanti setelah dapat funding, nah setelah dapat funding itu berapa lama kira-kira kita diberikan waktu gitu untuk melaksanakan penelitian tersebut atau melaksanakan kolaborasi tersebut gitu. Oke, mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dari sejak funding itu, kalau misalnya kita goals, ini fundingnya itu kan berarti keluarnya itu sekitar awal September. Sebentar saya cek. Tanggal 4 kalau di jadwalnya itu kan 4 September ya. Nah, tanggal 11 itu dia tanggal 4, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 8 itu ada briefing, sama pengurusan administrasi, fundingnya dan segala macam. Implementasinya diharapkan dimulai dari 11 September di sini sudah disebutkan. Nah, kalau untuk implementasi kegiatan ini terbatas hanya di 4 bulan, dari September 2023 sampai Januari 2024. Ini untuk funding. Katakanlah kita fokus dulu untuk implementasi yang funding, karena memang kebetulan juga ya alhamdulillahnya lokasinya kan di kampus ya. Jadi saya pikir itu masih realistis bisa selesai dalam 4 bulan, karena kan dari kuliah umum, kemudian pengenalan teknik inventarisasi dan analisis risiko itu kan paling lama juga 2 hari ya. Habis itu kan pembekalan ke mahasiswa yang akan melakukan riset. Nah, riset itu kan mungkin juga pengambilan datanya kalau intensif kan seminggu atau katakanlah 2 minggu kan, itu masih bisa kita kawal bareng-bareng juga ya. Saya pikir di bawah 3 bulanan itu kan bisa lah, sudah kayaknya di 2 bulanan juga bisa sih sudah selesai keluar hasil analisis resiko dan segala macam itu. Nah, nanti kita declare kan, oh ini loh hasil analisis resiko di kawasan hutan kampus, bahwa ada jenis ini, dia pengelolaannya harus seperti apa. Jenis yang ini, dia misalnya potensi invasifnya moderate, maka pengelolaannya harus seperti apa. Masih realistis sih kalau lokasi ininya masih di dalam kampus ya, selama 4 bulan bisa diselesaikan dari September sampai Januari. Nah, kemudian jika kita ada
PKS, jika kita ada kerjasama, nah maka itu waktunya biasanya kita buat jangka kerjasama itu biasanya 1 tahun. Begitu. Kalau yang untuk kerjasama BRIN dengan UIN ya, dengan 1 tahun dihitung dari sejak kontrak kerjasama itu ditandatangani. Nah, dalam setahun itu kita bisa ngapain ya? Tergantung apa yang di-set di dalam kontraknya, apakah itu untuk pembimbingan atau seperti apa. Nah, itu kan nanti masalah durasi waktunya nanti bisa diperpanjang lagi seperti itu, atau nanti bisa apa ya, soalnya saya juga nggak terlalu paham nih kalau bahasa hukum-hukum kayak gitu ya. Kemarin juga nyusun apa PKS yang biasanya memang disusunkan sih sama orang bagian kerjasama. Jadi kita hanya nanti atas nama siapa, terus kegiatannya akan seperti apa, durasinya berapa lama. Nah, nanti bahasa itu segala macamnya akan dibuatkan sama bagian kerjasama, sama bagian hukum seperti itu. Oke, makasih Mbak. Berarti estimasi setelah dapat fundingnya itu 4 bulan ya. Saya rasa 4 bulan kalau untuk di kawasan kampus mungkin masih tercover ya Mbak ya. Tapi kalau mungkin kita harus ke Kerinci, ke itu tuh saya rasa, nah itu yang agak kurang, nggak sempat gitu kalau mau ke ketiga taman nasional begitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, itu yang Taman Nasional mungkin kita bisa simpen untuk yang kerjasama secara utuh itu. Oke, ya baik. Oke, Mbak, mohon izin, Mbak. Ini saya share screen. Ini kemarin dari Pusat Kajian Demos itu juga sudah melakukan identifikasi apa namanya, analisis vegetasi hutan dari hutan kampus. Ini adalah beberapa plot yang sudah dilakukan identifikasi. Di sini ada juga Ketua Pusat Demos yang kemarin mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi apakah nanti kita bisa kolaborasi sama Pusat Kajian Demografi, Etnografi, dan Transformasi Sosial untuk melengkapi data yang ada di sini, Mbak. Jadi ini tahun 2021, 2022. Jadi ini akan menjadi kolaborasi yang mantap nanti, Mbak, karena kita kemarin juga melibatkan pihak dari kampus lain untuk membantu mengidentifikasi. Hasilnya sudah dapat juga, Mbak, beberapa jenis tanaman dari hasil pencuplikan, apakah itu nanti pencuplikan dari tegakan ataupun dari semak sibling seperti itu. Ini kemarin ada sekitar 22 plot, Mbak. Jadi ini lumayan luas juga yang sudah teridentifikasi. Berarti datanya sudah lengkap ini ya, bisa dapat dikatakan sudah lengkap lah untuk data vegetasi di sana ya. Iya, sudah. Karena kita kemarin menghindari yang sini, Mbak, yang di daerah akasia sama di sini. Ini adalah daerah rawa dan di sini cukup dalam juga rawanya, dan di sini antara rawa sama daratan tuh kayak jenis ada tanaman barier. Jadi tanaman apa ya? Kami juga belum sempat mengidentifikasi tanamannya. Dia membentuk seperti barisan seperti ini di antara rawa sama daratan. Jadi ini sangat unik sekali. Dia membentuk kayak baris ini, Mbak, kayak garis sebagai pembatas antara rawa dan daratan. Ini kalau dilihat ini adalah rawa yang dalam. Seperti itu. Makanya kemarin kita tidak mengambil di daerah ini. Kita cukup mengambil di sini aja kemarin. Oke. Berarti kalau vegetasi yang di areal primer ini sudah cukup lengkap ya datanya. Nah, justru kalau potensi invasif itu bisa dicarinya di areal-areal yang agak-agak aneh begini nih. Maksudnya yang ada keterbukaan dia. Nah, ini Ya, yang jenis yang dia berkoloni ini memanjang, ada
seperti barrier ini, nah ini juga perlu dicurigai nih, jangan-jangan dia apa namanya ya jenis tertentu yang karena dia punya kemampuan berkoloni, dia membentuk apa namanya semak ya bisa dikatakan itu kan Iya, padat banget. Ada curiga-curiganya dia juga berkarakter invasif gitu kan dengan dia tumbuh seperti itu gitu. Jadi dia menghalangi jenis lain untuk berkompetensi sama dia. Makanya dia apa hebat sendiri bisa bikin barrier kayak gitu. ya ini yang belum teridentifikasi Mbak. Oke, kalau kasus kemarin di Kalimantan itu yang jadi invasif malah satu jenis saya lupa namanya, aduh apa ya? Mukuna. Jadi dia itu sejenis polong-polongan cover crop di sawit. Jadi dia katanya kan dia bagus ya untuk apa namanya menutup areal yang terbuka gitu di kebun sawit. Jadi untuk menahan longsor. Terus kemudian juga karena kemampuan mengikat nitrogen ya, jadi kan bagus gitu. Bisa juga untuk pakan hijauan. Nah, tapi ternyata di beberapa kasus itu dia malah jadi invasif karena dia menghalangi jenis tumbuhan lain untuk tumbuh ya dia aja sendiri gitu di situ. Nah, yang kasus-kasus seperti itu gitu yang kita juga perlu kita harus aware gitu. Oh, dengan dia punya kemampuan kayak gitu berarti dia punya potensi untuk jadi invasif gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Ini ada juga dari Pusat Lingkungan Hidup juga hadir Mbak. Oh iya ya. Mungkin ada Pak Suhendra dari Pusat Lingkungan Hidup. Ada tambahan atau masukan? Tidak ada Pak Bayu, terima kasih. Sudah cukup. Oke, baik. Berarti kami nanti masih nunggu draft awal dari Mbak Aisyah untuk kami pelajari dan kami kerjakan bersama-sama gitu Mbak ya. Iya, betul. Nanti habis diskusi ini saya bikin rekap dulu laporan ke RIS, ke teman-teman Ya, untuk siap, siap. mendiskusikan hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita mungkin nanti untuk prioritas pertama saya buatkan draft yang proposal dulu ya, Mas Bayu ya, karena kan Oke. itu urgent untuk sekarang. Nanti untuk apa namanya paralel dengan draft kerjasama, karena kalau draft kerjasama itu kan nanti apa namanya dikerjakan juga sama Pak Deki nih biasanya gitu. Jadi nanti kita berbagi tugas dulu nih di internal kitanya. Oke Mbak. Iya. Ya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, kita cukupkan di sini Mbak. Mungkin nanti kita akan ada Zoom lagi. Mungkin teknis pembahasan draft dan lain sebagainya. Kita akan juga melibatkan pimpinan, biar pimpinan juga tahu apakah pimpinan tingkat fakultas atau tingkat rektorat. Sepertinya kalau melihat dari diskusi hari ini, pimpinan rektorat juga perlu mengikuti Mbak, karena nanti kan ada rekomendasi juga kan tentang IAS ini harus diapain sih dan dibagaimanain berdasarkan dari analisis-analisis teman-teman yang ada di BRIN. Oke. Oke, kami cukupkan sekian dan terima kasih dari Bu Aisyah dan teman-teman BRIN. Salam buat teman-teman yang ada di BRIN. Sebenarnya kita pengen ke sana juga, Mbak, pengen Iya, iya. kenal Patungan secara lah. langsung. Karena kalau Mm-mm. nggak ada Zoom ini kan kita kenalnya hanya via virtual aja, Mbak, nggak pernah bertatapan Iya. secara langsung. Jadi Iya, mungkin kami siap menyambut nanti teman-teman BRIN jika mau ke Jambi, Mbak. iya. Iya, iya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Ini kami juga sebetulnya kan di apa di Keris juga jarang-jarang sebetulnya tatap muka langsung karena posisi kita tuh beda-beda kota juga kan. Ada yang di Purwodadi, ada yang di Papua. Saya sendiri kan apa namanya home base-nya tidak di Bogor, saya di Cianjur, Dwina di Jakarta seperti itu. Jadi seringnya juga kita pakai Zoom nih kalau ketemuan. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Mbak untuk kesempatannya buat kami, Sama-sama. buat Win Jambi.
Aduh, saya juga senang sekali merasa terhormat sudah dihadiri oleh Bapak dan Ibu dosen dari UIN Jambi. Siap, terima kasih, Mbak. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak, Mbak. Sama. Mungkin langsung saya akhiri aja, Mbak ya. Diskusi ini kami dari UIN juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Aisyah dan teman-teman. Semoga ini bisa berlanjut terus, tidak Amin. berhenti di tahun ini atau di pertemuan ini. Ya, Oke, terima amin. kasih, Mbak. Sampai ketemu di Ya, program selanjutnya. ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut nih kerjasamanya. Amin. Amin. Saya izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Mbak. Siap, Mbak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.